risk-nya turun, playernya lebih suka kan reducing risk, right? Nah tapi kalau untuk dalemin pasar nggak bisa gampang itu. We need to invite more player. Yeah. And then regulasi kayak FCA yang membuat pasar kering itu harus di remove, beneran. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, praktisi pasar modal yang telah lama berkecimpung di bursa saham tentunya, Ibu Kartika Sutandi atau yang lebih beken dengan nama panggilan Cik Coe. Selamat datang di podcast The Fundamentals, Cik. Thank you Pak. Hari ini Senin 27 Oktober 2025. Market sesi pertama sudah closing. Tadi terkejut gitu karena market turunnya dalam sekali. Ada apa nih, Cik? Ada berita kayak MSCI bakal ganti methodological ngitung free float untuk Indonesia only. Jadi cuma negara kita doang yang disorot. Itu katanya dia lagi cari feedback dari market. Feedback ditunggu sampai Desember akhir tahun ini. Kalaupun jadi ada diimplementasikan tuh Mei 2026. Jadi sebenarnya nggak sekarang. Tapi orang udah panik duluan. Panik duluan ya, takut ada rebalancing gitu kan? Ya, jadi ada dua metode yang dia propose. Either way nggak enak. Either way Indonesia punya weight di cut. Yang pertama mendingan, yang kedua cutnya lebih banyak lagi. Jadi ya kalau aku boleh minta ya partisipan harus feedbacknya nggak mau gitu kan. Kan dia minta feedback nih. Ya kita kasih feedback aja. Dia kayak ada feedback yang kayak corporate owner itu nggak boleh dihitung free float. Kita kan banyak banget PT-PT. Iya. Terus kalau free float berarti mesti individual gitu. Maksudnya main saham itu di Indonesia tuh nggak kayak di Amerika gitu. Semua warga negara main saham kita masih sedikit RTM sekali. berapa juta dari populasi. Betul. Iya, masih kecil. Iya kan, nggak sampai 10% population, nggak sampai lah 10% population kita, populasi 250 juta. 10% kan 20 jutaan lebih. Ya, belum nyampe. Belum nyampe kan? Kalau belum nyampe, lu kebayang nggak sih kalau dihitung free float itu cuma individual 10% free float, apakah itu berarti 10% populasi harus main saham? Nggak bisa dong? Ya. Iya kan? Ya. Ya itu mati aja gitu. Kalau masalahnya PT nggak boleh, semua harus pakai nama free float. Ya individual populasi kita yang main saham berapa? Masih sedikit. Nggak bisa gitu. Jadi ya itu harusnya orang-orang partisi ngomong yang nggak bisa gitu lah. Karena kita memang nggak, jumlahnya nggak segitu kalau dianggap individual doang ya. Belum bisa dibandingkan dengan capital market di negara-negara maju kan. Iya, kita bisa. Marketnya nggak deep kan, belum deep. Ya. Kita punya transaksi per day aja berapa? Ya, biasa 15-16 T. Kecuali pagi ini nih. Ya. Kalau panik langsung naik. Ya kan panik, COVID. Nah COVID juga panik kan naik. On normal days kan 15-20 udah bagus banget. Malah justru sebetulnya fenomena kayak hari ini ya, market ada berita volatility. Langsung market turun dalam banget. Sebetulnya ada isu tentang kedalaman pasar nih, Cik. Iya. Menurut Cik Coe kira-kira ini urgent untuk segera kita lakukan ya, pendalaman pasar nih. Perlu sih, soalnya kalau mau stock market yang sehat itu harus market dalam. Jadi kalau orang mau jual barang tuh nggak ngubah sampai harus haki berapa tik gitu kan. Orang mau beli barang juga nggak harus HK berapa tik. Jadi kan volatilitas bisa di-reduce. Kalau volatilitas di-reduce itu risk perception-nya turun. Karena volatility itu itu equal to risk. Ya kalau risk-nya turun, playernya lebih suka kan reducing risk, right? Nah tapi kalau untuk dalemin pasar nggak bisa gampang itu. We need to invite more player. And then regulasi kayak FCA yang membuat pasar kering itu harus di remove, beneran. I mean I don't mind FCA untuk saham-saham gocap. Karena gocap tuh mungkin gak ada bidnya. Jadi harus dibuka FCA supaya bisa dibid di harga 1, di harga 2 gitu sebenarnya. Tapi kalau mau gampang sebenarnya saham buka aja paling rendah 1, nggak usah pakai FCA gitu kan. Kalau mau beneran loh ya, harga paling rendah 1 kan nggak usah pakai FCA. Tapi bid overnya kelihatan. Tapi kalau memang mau maksa pakai FCA nih, ya udah gocap aja. Tapi saham di atas gocap ngapain lo perlu FCA? Nggak perlu lah. Bid over ada kok. Berarti sebetulnya malah dalam tanda kutip agak mengganggu terkait dengan pendalaman market. Aku tanya, semua saham yang masuk FCA likuiditasnya menurun apa menaik? Turun pasti. Pasti turun.
Ya ngapain kita kan mau mendalamkan likuiditas, meningkatkan likuiditas. Nah ini regulasi yang bisa bikin likuiditas turun ya baik gitu kan, harusnya di-remove kan. Ya kan, kalau kita mau punya tick liquidity loh. Ya, ya. Yang kedua mungkin juga di dalam negeri juga investor-investor institusi juga perlu kita dorong lagi untuk lebih banyak masuk ya. Kayak sejak unit link nggak ada kan, insurance basically contribution ke sahamnya mengecil. Sebenarnya harusnya bukan unit linknya yang dilarang jual, ya kan. Tapi kalau jual unit link mesti di-explain bisa rugi gitu. Main saham itu bisa rugi. Main saham itu nggak selalu cuan. Ini yang nggak mudah sih memang, karena market kita orang kita itu kan bisa nabung. Kebiasaannya deposito gitu. Jadi pokoknya itu nggak hilang gitu. Tapi kalau investasi kan memang ada risiko itu. Meskipun ada potensi juga naik juga. Kita gitu, nih Pak terima duit nasabah juga selalu bilang loh, lu jangan lihat cuma return kita ciamik gitu kan. Lu mesti ngerti kita bisa rugi juga. Nah ini nih, iya. Jadi kita selalu ngomong, kalau aku mau terima nasabah, aku ngomong gini, selalu saya ngomong gini, lu titip duit di tempat gua nih, jadi klien Jarvis ya, kalau uang itu sampai 0 nih, lu hapus HP gua dari HP lu nggak, lu blok gua nggak. Kalau lu blok HP gua, lu nggak usah nitip duit ke gua deh, gua nggak butuh duit lu juga, mending temenan lah. Iya. Ya kan, daripada lu, kalau gua ngerugiin lu hapus and blok HP gua, gak usah nitip ke gua. Oh, itu disampaikan pas awal? Dari awal semua boleh tanya, cek semua klien Jarvis. Itu kata pembukaan gue. Semua klien pasti tanya return lu berapa. Aku bilang, lu jangan ngomong return dulu. Gue tanya dulu. Kalau duit yang lu terima ke gue terus gue rugiin lu blok HP gue nggak usah. Dari awal ada disclaimer-nya. Gue disclaimer dulu. Soalnya gue nggak mungkin 100% cuan juga kan. Iya kan. Jadi gue ya juga mikir, ini kan semua yang nitip kan teman. Daripada gue hilang prinsip. Ya kan, gara-gara duit. Toh kalau fee kita setahun berapa sih? Iya kan. Cuma gara-gara itu gue hilang teman ya buat apa? Jadi masih berharga teman lah ya daripada duit ya. Kalau aku tuh teman lebih berharga lah. Ya kan, terus satu lagi aku mesti tanya juga, besok tanya kita kedua. Lu kalau duit ini hilang, keluarga lu miskin nggak? Anak lu bisa sekolah nggak? Nanti tahu-tahu gara-gara duit lu titipin gue, terus gue hilangin duit lu. Anak sekolah lu nggak usah sekolah gitu kan. Oh, itu nggak usah. Gak usah nanti gue juga. Anak lu nggak sekolah, gue nyekolahin lagi. Jadi jangan nitip ke gue. Jadi kalau mau nitip ke gue, satu, uangnya mesti dingin. Lu harus lebih kaya jauh daripada duit yang lu titipin ke gue. Ya kan? Kan kalau duit ini nol, anak lu masih bisa sekolah, hidup lu nggak berubah. Kalau gue sukses cuma tambah kaya aja, ngerti nggak? Itu that kind of client gue baru mau terima. Tapi kalau kliennya yang kayak pas-pasan all in duit kasih gue justru nggak mau.